gospel for everyone. Shalom, selamat malam saudara-saudara semua. Senang sekali malam hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam Voice of Grace Prime. Nah, malam hari ini saudara, kita langsung bisa melihat sudah ada sahabat saya, Pastor Rico. Malam, Pastor. Malam. Jadi kali ini kita bikin acaranya sedikit berbeda. Biasanya dari jarak yang jauh, tapi kebetulan kita satu kota. Pastor Rico juga ada di kota Cirebon, jadi sekaligus kita ajak ngobrol-ngobrol langsung di studio mini kita Voice of Grace. Ya, Pastor, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Baik ya, luar biasa ya. Tuhan sungguh baik. Amin. Malam ini torang soba kudapa di sini. Iya. Teman-teman, Pastor Rico juga satu asal dengan saya dari Manado juga, jadi kita sekali-sekali berseloroh dengan bahasa Manado mungkin ya. Tapi yang pasti firman Tuhan yang akan disampaikan dalam bahasa Indonesia yang bisa ditangkap dan dimengerti oleh teman-teman semua. Amin. Nah, teman-teman, dalam Voice of Grace Prime malam hari ini, sekali lagi Pastor Rico nanti akan langsung membagikan kabar baik untuk kita semua pada malam ini. Biasanya kita ada pemain keyboard gitu ya, ada yang mengawali dengan pujian, tetapi mohon maaf teman-teman kita berhalangan semua, ada yang kemarin terkonfirmasi positif COVID, tetapi puji Tuhan sedang dalam masa pemulihan. Amin. Jadi tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi kerinduan kita, semangat kita. Malam ini Pastor Rico akan berbagi untuk kita, dan seperti yang kita sudah ketahui bahwa Pastor Rico sudah memberikan judulnya. Apa judulnya, Pastor? Tahta Kasih Karunia. Tahta Kasih Karunia. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini, saya lihat ada Pak Indra. Selamat malam Pak Indra. Ya, salam dari kami dari Cirebon buat Pak Indra dan keluarga yang ada di Hong Kong. Ada juga Pastor Vero dan Pastor Stephen yang ada. Pastor Vero ada di Mamuju. Setia banget nih Pastor Vero nih, sekalipun di Mamuju Sulawesi Barat selalu hadir ya bersama-sama dalam Voice of Grace. Juga ada sahabat saya Pastor Stephen Polii. Selamat malam Pastor. Dan tentu teman-teman yang sudah mulai bergabung, kita ucapkan tentunya selamat malam untuk semua. Nah saudara, malam hari ini kita tidak akan perpanjang perkenalannya. Nanti Pastor Rico yang akan memperkenalkan langsung dari mana dan bagaimana tentunya ya, supaya kita bisa saling mengenal. Ya, khususnya teman-teman dalam komunitas kita, komunitas Kasih Karunia, memang kita rata-rata sudah saling kenal. Tapi mungkin Pastor Rico boleh bilang ya mungkin di komunitas kita masih baru ya. Ya, betul, masih baru. Jadi kali ini untuk pertama kali Pastor Rico bersama-sama dengan kita dalam Voice of Grace Prime. Nah, beliau akan menyampaikan kabar baik untuk kita semua. Dan untuk mengawali, saya minta Pastor Rico boleh memimpin kita dalam doa. Silakan Pastor. Ayo. Puji Tuhan, terima kasih Pastor David. Terima kasih juga untuk waktu dan kesempatannya. Saya berharap firman Tuhan yang nanti disampaikan, kabar baik nanti yang disampaikan bisa menjadi kekuatan untuk kita semua. Baik, sebelum kita memulai, mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk setia rahmat kebaikan-Mu yang Engkau curahkan bagi kami. Kalau kami ada pada malam hari ini, semua semata karena anugerah, semua karena kasih karunia. Program ini juga boleh berjalan, semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah dan kemurahan-Mu. Kami percaya Tuhan, program ini akan menjadi berkat bagi banyak orang, Injil diberitakan. Dan kami mau mulai penyampaian dan sharing firman pada malam hari ini. Biar kuasa Roh Kudus yang bekerja, apa yang kami bicarakan, apa yang kami sampaikan, sungguh hanya nama Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Nah, saya mau cek dulu teman-teman yang baru bergabung. Ada
Pastor Eva atau Ibu Eva. Shalom Bu Eva, selamat malam. Terima kasih nih masukannya sudah diterima. Apakah suara kami sudah diterima dengan baik? Kalau sudah diterima dengan baik, boleh mungkin memberikan jempolnya teman-teman ya, kalau sudah diterima dengan baik suaranya. Tadi saya mendapat masukan suaranya masih kurang keras katanya. Oke. Barangkali Pastor Riko mesti lebih dekat aja lagi Iya, ya. oke, baik. Pastor William, selamat malam. Shalom dari Manado, Pastor. Apa kabar? Ya, senang sekali teman-teman mulai bergabung malam hari ini, dan tentunya kita sudah siap untuk menerima dan mendengar kabar baik ya. Tadi Pastor sudah sampaikan tentang tahta kasih karunia. Mungkin sambil Pastor bagikan, kita sedikit kayak ngobrol-ngobrol dikit lah ya, dibagikan ini. Baik. Dan saya yakin apa yang akan dibagikan oleh beliau boleh menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Silakan Pastor. Ya, puji Tuhan. Saya rindu menyampaikan tentang tahta kasih karunia, karena setiap orang berbicara tahta Tuhan ya, itu konotasinya kepada pengadilan ya. Pengadilan ya. Kalau kita bicara tahta, maka selalu berbicara kepada judgment, kepada pengadilan. Orang kalau udah bicara tahta, nanti yang diingat di Wahyu pasal 20 ya, tahta putih yang besar, tahta pengadilan besar, Tuhan. Betul. Ya, tapi ada hal yang luar biasa ternyata dalam surat Ibrani pasal 4 ayat 16. Firman Tuhan berkata bahwa mari kita menghampiri tahta kasih karunia ya. Mari kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Di semua Alkitab, khususnya di Perjanjian Baru, ternyata tahta kasih karunia ini hanya muncul di Ibrani ini. Ibrani ya. Cuma satu itu ya. Iya, cuma satu. Nah, ini menarik untuk kita coba sharing, kita obrol bersama bahwa tiba-tiba ada satu perubahan yang luar biasa dari pemahaman tahta, Thanos dalam bahasa Yunani, yang artinya otoritas atau kekuasaan, ya, yang cenderung bermakna kepada sebuah pengadilan, kepada sebuah tahta di mana ada kasih karunia yang terjadi di situ. Amin. Ya. Itu barangkali prolognya Pastor David ya. Betul. Bicara tahta, memang yang tergambar adalah sesuatu yang ya pasti megah gitu. Tetapi di balik itu juga ada semacam ketakutan ya. Ya, karena tahta itu atau semacam sidang gitu ya, pengadilan. Dan orang Kristen pada umumnya memang akan terarah pada yaitu tahta pengadilan Kristus. Nah, mungkin kita akan dengarkan seperti apa sih tahta pengadilan Kristus berkaitan dengan tahta kasih karunia ini. Ya, lanjutkan Pastor. Ya, jadi kalau kita melihat dalam pemahaman umum kita secara umum, tahta itu kan dalam bahasa Yunani ini Thanos. Thanos ini berbicara tentang kekuasaan, tentang otoritas. Jadi kalau kita berbicara tahta, berarti menghampiri sesuatu yang berkuasa, yang memiliki otoritas. Tapi konotasi yang muncul cenderung kepada penghakiman. Ya, penghakiman. Nah, terjadi sesuatu perubahan yang sangat radikal dalam Ibrani pasal 4. Setelah Ibrani 1, 2, dan 3 berbicara tentang Yesus, berbicara tentang bahwa Yesus itu lebih mulia, lebih tinggi dari malaikat, dari Musa, gitu kan. Lalu kemudian pada pasal 4 Tuhan berbicara tentang tahta kasih karunia. Nah, sebentar kita melihat ke belakang bahwa surat Ibrani ditulis oleh anonim sebenarnya. Ada yang bilang Rasul Paulus, tapi beberapa penemuan menunjukkan bahwa gaya penulisan dan sejarah penulisan ini tidak menunjukkan kepada Rasul Paulus. Walaupun sebagian besar para tokoh gereja mengatakan Paulus. Betul ya. Tetapi kemudian banyak yang mengatakan bahwa gaya penulisannya ini bukan gaya penulisan Rasul Paulus. Oh ya? Iya, karena beberapa peristiwa dikatakan bahwa Rasul Paulus selalu menyatakan dia mendapatkan pernyataan atau pewahyuan. Tapi dalam surat Ibrani ini lebih cenderung dia menjelaskan, memaparkan perjanjian lama dalam sebuah konteks kepada perjanjian baru. Dan latar belakang penulisan kitab Ibrani ini ditujukan kepada orang-orang Ibrani yang berbahasa Yunani. Ya, orang Ibrani yang berbahasa Yunani. Ibrani jadi Yunani. Ditunjukkan kepada orang-orang Kristen Yahudi, ya, orang-orang Kristen Yahudi
mungkin orang-orang ini adalah orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani yang tinggal di luar Palestina gitu. Ya. Nah, menarik karena dalam surat ini penulis berusaha untuk mengingatkan orang-orang Kristen tentang keselamatan, bahwa mereka tidak lagi berada di bawah hukuman, tidak lagi di bawah Taurat, tetapi di bawah kasih karunia gitu. Nah, latar belakang juga terjadi bahwa orang-orang yang ditujukan oleh sang penulis ini adalah orang-orang Yahudi yang sedang juga dalam mengalami sebuah krisis iman. Iya. Ya, pergumulan bahkan, yang luar biasa. Ya, pergumulan yang luar biasa. Iya. Di mana mereka mengalami tekanan, penganiayaan, ya, sehingga penulis bermaksud untuk mengingatkan kepada orang-orang Yahudi tentang panggilan, tentang keselamatan, tentang iman yang dimiliki oleh banyak contoh orang-orang dalam perjanjian lama gitu. Barangkali itu gambarannya, sehingga kenapa kemudian muncul pernyataan tahta kasih karunia, supaya mereka tidak datang kepada Tuhan dalam ketakutan, dalam penghakiman, tapi dalam sebuah kesadaran bahwa ternyata tahta itu, di mana otoritas, di mana kekuasaan itu tidak melulu berbicara tentang penghakiman, tapi justru ada sebuah penyediaan yang terjadi untuk mengalami rahmat, ya, kasih karunia, dan bahkan pertolongan. Pertolongan Tuhan. Tuh. Wow, luar biasa. Kita barusan di awal sudah dibagikan tentang latar belakang penulisan surat Ibrani dan ditujukan kepada orang-orang percaya, ya, orang-orang Ibrani yang percaya pada saat itu sudah percaya Yesus, ya. Ya, sudah percaya Yesus. Nah, selanjutnya silakan Pastor, kita mengikuti terus. Ya, jadi pertanyaannya kan kemudian muncul begini, ya, kenapa tahta yang tadinya berkonotasi kepada pengadilan, kenapa tiba-tiba dia berubah menjadi sebuah tahta kasih karunia? Nah, kalau kita runtut, ternyata tahta pengadilan itu bisa menjadi sebuah tahta kasih karunia dimulai dengan tahta itu mengalami pemercikan darah Yesus. Haleluya. Ketika Yesus mati di kayu salib, tabir bait Allah, ya, tabir yang berada dalam ruang yang memisahkan antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus itu terbelah. Iya. Sehingga hubungan Allah dan manusia yang begitu jauh, yang begitu penuh ketakutan, itu berubah menjadi sebuah hubungan yang bapa anak gitu. Jadi tahta itu ketika mengalami pemercikan darah Yesus, tahta itu ketika mengalami pencurahan darah Yesus, tahta itu bukan lagi menjadi sebuah tahta yang memberikan penghukuman bagi orang percaya. Roma 8 ayat 1 bahwa di dalam Yesus tidak ada lagi penghukuman, gitu kan? Nah, itu yang membuat penulis berkata, mari kita hampiri tahta itu. Jangan takut dengan tahta itu. Jangan kita segan untuk menghampiri sang otoritas, sang penguasa. Amen. Karena kita tahu bahwa di dalam kasih karunia, dalam anugerah, kita terima kemurahan. Dikatakan dalam firman Tuhan, menerima anugerah, menerima kasih karunia dan rahmat, serta pertolongan. Amen. Nah, ini harus kita pahami sehingga kita bukan jadi Kristen yang tertuduh, Kristen yang terhakimi. Ketika kita jatuh, ketika kita gagal, kita tidak menjauh, tapi justru kita menghampiri tahta itu, supaya kita mengalami kemurahan Tuhan yang membuat kita, menolong kita untuk menang atas setiap pergumulan, setiap permasalahan, setiap tantangan yang kita lewati dalam kehidupan iman percaya kita, Pastor. Haleluya. Menarik sekali teman-teman, tadi disebutkan bahwa berbicara tahta ini yang tadinya digambarkan sebagai pengadilan tapi berubah. Kapan itu berubah? Ketika ada percikan dari darah anak domba, ya kan? Terjadi sesuatu yang luar biasa yang tadinya kita yang mungkin berpikir bahwa Tuhan akan datang menghukum semua, bahkan mungkin semua orang percaya karena begitu banyak dosa, tetapi justru sebaliknya. Dikatakan di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Nah, bagaimana mau menjelaskan kepada teman-teman orang-orang percaya, masa apakah dengan demikian kalau begitu kita bebas nggak berbuat dosa kalau nggak ada penghukuman lagi? Ya, ini menarik juga karena kalau kita mengerti tentang bahwa kita sudah ditebus, bahwa kita sudah dibeli, maka sesungguhnya hidup yang kita hidupi hari ini bukan lagi hidup kita. Dan dalam Roma pasal 5 ayat 17, ketika kita percaya kepada Yesus, kita menerima anugerah pembenaran.
Firman Roma 5 ayat 7 berkata, kita akan hidup dan berkuasa. Berkuasa. Jadi ketika kita memiliki Yesus, memiliki Roh Kudus, sesungguhnya niatan atau kerinduan hati kita bukan lagi kepada dosa. Kesadaran kita bukan lagi kepada kesadaran akan dosa. Betul. Tapi kesadaran kita adalah kesadaran akan kasih Allah yang begitu besar, yang membuat kita lepas dari dosa. Amin. Bahkan sama seperti ilustrasi ketika orang mengerti dia dikasihi, dia mengerti dia dicintai, barang siapa banyak dikasihi, maka dia akan banyak berbuat kasih. Iya. Jadi ketika kita bicara tentang kasih karunia, maka sesungguhnya kesadaran akan kasih Allah mendorong orang untuk tidak lagi tinggal dalam dosa. Amin. Jadi Amin. kalau ada orang bilang begini, oh kalau gitu kita bebas berbuat dosa, oh dia nggak ngerti bahwa prinsip anugerah menarik kita keluar dari dosa. keluar dari dosa. Iya, prinsip anugerah kan mengeluarkan kita dari dosa. Akibat dosa sakit, kegagalan, kemiskinan, kematian, itu kan akibat dosa. Masa kita mau tinggal di situ terus? Iya, betul. Apakah kita mau seperti diilustrasikan oleh firman, ya babi kembali ke kubangan, anjing Iya. kembali ke muntah? Tentu tidak. Tidak. Hanya orang bodoh. Jadi Betul. kalau orang mengerti grace, dia tidak akan lagi berkata begini, kalau gitu bebas dong berbuat dosa. Hey man, itu pernyataan yang dipenuhi ketidakmengertian tentang kasih, betul. Betul, Ya, betul. ketika seorang perempuan berzina, Yesus berjumpa, Yesus memberikan sebuah statement, saya tidak menghukum kamu, ya kan? Jangan Pulanglah berbuat dosa. dan berbuat Pulanglah, dosa jangan lagi. berbuat dosa Iya. lagi. Iya. Dan apa yang terjadi dengan perempuan itu? Digambarkan, diceritakan bahwa perempuan itu kemudian menjadi salah satu perempuan yang mengiringi Yesus. Yes, amin. Artinya ketika kita bicara grace, kita tidak sedang berbicara izin berbuat dosa. Tapi betul. justru ketika kita bicara grace, kita menyadari siapa kita, kepemilikan kita siapa. Kita ini adalah kepunyaan siapa. Amin. Maka kesadaran itu mendorong kita untuk bukan tinggal dalam dosa, tapi tinggal dalam segala kebaikan, Yes. segala anugerah, segala kesehatan, kekuatan, kemakmuran, semua yang disediakan, haleluya. gitu loh, Pastor. Iya, barangkali gitu, Waduh, Pastor. Iya. Kalau udah bicara kasih karunia memang seperti firman Tuhan katakan ya, berlimpah-limpah, Yes. super abound ya. Iya. Nah, teman-teman menarik yang tadi yang saya tanyakan ke Pastor Riko, apakah dengan kita menerima kasih karunia, apalagi bicara tak kasih karunia mendapatkan rahmat dan pertolongan pada waktunya, itu luar biasa kan, suatu keistimewaan, dan dikatakan bahwa tidak ada penghukuman. Nah, itu ada pertanyaan-pertanyaan bodoh dari orang-orang, bahkan orang percaya mengatakan, wah kalau begitu boleh dong berbuat dosa. Nah, saya sudah pernah bagikan juga, Paulus sudah membagikan ini, atau Paulus juga pernah dituduh. Iya. Pengajarannya seakan-akan seperti itu, license to sins, atau Yeah. bebas berbuat dosa. Sesungguhnya tidak ya. Iya. Nah, kita mau lanjut lagi dengan apa yang dimaksudkan dengan takhta kasih karunia dalam kehidupan kita sehari-hari atau dalam pelayanan. Ya. Silakan, Pastor. Saya kutip sekali lagi ini firman supaya bisa semakin kita bahas bersama ya, kita sharingkan bersama. Dalam Ibrani 4:16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Di bagian ini kita menemukan bahwa banyak orang tidak bisa intim dengan Tuhan. Banyak orang tidak bisa mengalami sebuah kemesraan dengan Tuhan dikarenakan ketakutan. Ya, Ketakutan ini menjadi akar daripada segala pemberontakan. ya, Ketakutan ini menjadi sebuah akar di mana kita tidak bisa mempercayai bahwa Tuhan mengasihi kita. Itulah masalahnya. Kata menghampiri dengan penuh keberanian itu mendorong kita untuk mempercayai amin. bahwa apapun kondisi kita, Allah itu Allah yang Maha tahu. Allah itu bukan Allah yang tidak tahu. Even banyak hal kita pikir Tuhan tidak merasakan, tapi sesungguhnya Alkitab berkata dia mengalami, dia merasakan penderitaan kita, dia dicobai tapi tidak berbuat dosa. Jadi kata berani di sini mendorong kita untuk memiliki sebuah keintiman dengan Tuhan. Yes, amin. Jadi hari lepas hari kita tidak bisa lepas daripada Tuhan. Didorong untuk terus datang, untuk terus mengalami pertolongan, untuk terus mengalami
segala kebaikan Tuhan. Iya. Jadi betul. ketika bicara kata berani di sini, ini mendorong kita untuk membangun sebuah relationship, sebuah keintiman. Keintiman, betul. Banyak orang percaya dia tidak bisa intim karena dia merasa dia berdosa, dia merasa Karena bahwa intimidasi. ya iblis kan mendakwa. Tuduhan. Wahyu pasal 11 dia mendakwa ya kita siang dan malam. Nah, makanya dikatakan mari ayo datang dengan penuh keberanian. Ini berbicara mendorong kita untuk memiliki keintiman. Betul. Waktu kita intim dengan Tuhan karena kita sadar kita ini anak, bukan lagi sekedar hamba, tapi kita ini anak. Kita ini dicintai, kita ini dikasihi, kita ini diterima tanpa syarat, itu mendorong kita membangun hubungan yang intim. Yes. Keintiman itu yang menimbulkan sebuah dampak di mana kita bisa melihat kebaikan Tuhan dalam segala hal yang barangkali kita berpikir kenapa begini, mengapa begitu. Itu dari statement kata menghampiri tahta. Menghampiri ya. Menarik, dari ayat ini dikatakan mari, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Tadi sudah disinggung sedikit, saya tambahkan sedikit ya. Lawan kata berani takut. Nah, inilah senjata iblis. Tuh. Bagi banyak orang Kristen, bagi banyak orang percaya. Karena kita tahu, kita menyadari bahwa kita berdosa, iblis gunakan itu untuk mengintimidasi. Betul. Sehingga pernah sebagai gembala kita kunjungi jemaat nih pastor, terus jemaat kita kunjungi dan dia juga jujur apa adanya dalam masalah, dan dia katakan, aduh pastor saya lagi banyak masalah, saya lagi banyak persoalan, katakanlah dia berdosa, kan nanti aja kalau saya sudah beres baru saya datang sama Tuhan. Kenapa saya tanya? Ya kayaknya saya nggak layak untuk datang sama Tuhan. Tuhan pasti marah kalau saya dalam keadaan seperti itu. Dulu saya pikir itu sesuatu yang alasan yang bisa diterima, tetapi ternyata itu adalah tipuan dari iblis. Justru kita diberikan keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia. Karena saat kita menghampiri, Tuhan bisa memberi pertolongan. Kalau kita tidak menghampiri, Tuhan nggak bisa memberi pertolongan. Ya ada respon ya berarti Artinya kita merespon ya. Betul. Gitu ya. Kalau kita mengerti kita udah dikasih, kalau kita mengerti tahta itu bukan lagi tahta penghukuman. Bahkan dalam Wahyu pasal 20, sesungguhnya kan kita bukan menerima penghukuman untuk masuk surga atau masuk neraka, tapi kita menerima upah kita, gitu kan? Jerih payah kita. Jelas sekali dalam Wahyu pasal pertama dikatakan bahwa dari Yesus gitu, sang saksi Alfa dan Omega yang menebus dosa-dosa, gitu kan? Dalam Wahyu pasal yang pertama. Nah, jadi kata menghampiri di sini mendorong kita untuk menghampiri Tuhan apapun kondisi kita. Dia Bapa yang mengerti, dia Bapa yang menerima. Amen. Apakah itu berarti kita bebas datang kepada Tuhan dalam kondisi apa saja? Jawabannya ya. Iya. Apa saja. Gitu. Apakah itu berarti kita juga bebas berbuat dosa? Lain lagi ceritanya. Ini satu hal yang ini dua hal yang berbeda. Kita datang karena kita menyadari kita butuh Tuhan. Betul. Kita datang dengan penuh keberanian karena kita tahu kemurahannya yang membuat kita bisa layak masuk ke sebuah tahta di mana Tuhan berkuasa. Oh, haleluya. Nah, kata Tuhan duduk di atas tahta ini sebenarnya sebuah gambar simbolik ya. Karena kalau bicara Tuhan yang maha hebat, dahsyat, luar biasa, roh, masa duduk di kursi kecil? Oke, ini sebuah ilustrasi, sebuah simbolik menggambarkan bahwa dia adalah Allah yang memerintah di atas tahtanya yang besar. Tapi dalam kehebatan, kekuasaannya, kedahsyatannya, dia penuh dengan kasih. Amin. Wow, ini yang membuat kita menghampiri tahtanya untuk kita mengalami apa yang sudah dikerjakan Yesus di atas kayu salib. Kita dikuduskan, kita dibenarkan. Bahkan kita sadar posisi kita, dikatakan firman Tuhan, supaya kita menerima rahmat. Amen. Favor. Ya, grace, favor ini agak dua kata yang sama tapi memiliki satu penekanan yang berbeda. Favor itu sebuah kemurahan. Sebuah misalnya ya saya dapat satu kemurahan ya di mana apa yang nggak saya pikirkan ya mirip sama dengan grace tapi penggunaan katanya ya. Jadi ketika kita masuk dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita mengalami apa? Kemurahan dalam usaha, dalam urusan hal yang sulit, mustahil bagi kita.
ada kemurahan. Kita dipertemukan dengan orang-orang yang menolong kita. Amin. Kita menemukan jawaban-jawaban yang kita nggak pikir. Ada karah, ada waktu yang tepat, ada waktu yang tepat, ada hine, di mana sebuah kebetulan, tapi Tuhan campur tangan dalam sebuah kebetulan itu. Ya, ada mikre, sebuah kebetulan yang mungkin kita kerjakan, tapi Tuhan terus campur tangan di dalamnya. Haleluya. Gitu. Nah, ini kan terjadi ketika apa? Ketika kita menghampiri, maka kita menerima favor, rahmat di situ, Pastor, ya kan? Ya, itu Sudah pasti ya, kita waktu datang menghampiri tahta kasih karunia, ya, kita menerima rahmat, Ya. anugerah ya, yang luar biasa, Ya. gitu ya. Tadi sekali lagi, jangan tertipu oleh iblis, Betul. gitu ya. Iblis tuh memang paling pintar menipu dan menakut-nakuti kita. ya. Saatnya kita lebih lagi, apa yang kita mengerti, apa yang dimaksudkan dengan tahta kasih karunia bagi kita yang dikasihnya. Ya. Ya, masih ada yang mau dibagikan, Ya, Pastor? masih ada berapa waktu lagi? Oh, silakan. Kita masih ada cukup waktu kok. Oke, jadi Masih ada setengah jam, masih bisa. Tapi mungkin kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau merespon nanti, Ya. sela-sela kita coba lihat Ya, ya. Barangkali ada yang ya, mau secara spontan mau Ya. bertanya, silakan Ya. mengetik atau memberikan komentarnya. Terima kasih. baik, saya teruskan untuk dikatakan dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan. Ya. Bahkan untuk mendapat pertolongan pun kita perlu kasih karunia. Iya, betul. Dalam pelayanan saya sebagai hamba Tuhan, saya ditabiskan di Gereja Betani tahun 2003 sebagai pendeta pembantu PDP. Saya merintis dipercayakan untuk mengembalakan di kota kecil di Temanggung, di Jawa Tengah, di Temanggung. Merintis dari ya meneruskan sebenarnya yang sudah ada dalam kondisi yang ya baru sebenarnya. Di situ saya mengalami satu kondisi tertekan, terhakimi gitu. Tapi ketika itu pun dalam ketidakmengertian sebagai hamba Tuhan, kita berdoa, berseru untuk penyediaan Tuhan, untuk pertolongan Tuhan. Dan yang terjadi adalah oleh kasih karunia itu kita mendapatkan pertolongan. Karena kasih karunia. Karena kasih karunia. Saya kasih kesaksian sedikit waktu saya ada di Temanggung. Saya mengembalakan di sana tahun 2006 sampai 2008, 2 tahun saya di sana. Kondisi waktu itu benar-benar memprihatinkan. Iya. Sampai hari itu kami kehabisan beras. Oh ya. Kehabisan beras. Jadi kesaksian ya. Karena saya juga memelihara satu keluarga yang broken home, kami sekolahkan anaknya gitu kan. Tapi kami sendiri sebenarnya juga kurang gitu. Nah, ketika waktu itu beras sudah habis, saya bilang oke, masak saja. Saya bilang oke, lalu kemudian saya pergi dengan seorang jemaat simpatisan, kami olahraga. Karena saya percaya hati yang gembira, Tuhan menjawab Mazmur 37 ya, waktu hati kita gembira Tuhan akan memberikan keinginan hati kita. Nah, sementara berjalan ya sebagai manusia juga berdoa, Tuhan ini bagaimana gitu, karena seringkali orang datang ke gereja, ke pastori untuk ya datang untuk minta makan. Dan saya bilang Tuhan, ya Tuhan tahulah gitu ya, pakai bahasa zaman dulu kan. Allah mengerti, Allah peduli gitu. Oke, singkat cerita, sementara kami olahraga jalan mengelilingi pegunungan di kota Temanggung, saya berdoa, bersyukur. Saya waktu itu belum mengenal tentang kasih karunia yang seperti sekarang ini. Tapi waktu saya menghampiri tahtanya, saya berseru dalam olahraga itu, saya berdoa. Saya sangat kaget ketika sampai rumah, saya masuk ke dalam rumah, mandi setelah olahraga, saya keluar, saya dikagetkan dengan orang yang membawa 4 karung beras 50 kilo. Luar biasa. Saya hanya mau bilang begini, saya nggak ngerti. Dia waktu saya menghampiri tahta kasih karunia, saya nggak ngerti firman itu tahun 2006. Saya nggak paham itu. Tapi saya menghampiri. Saya berseru, saya percaya, saya berdoa. Saya nggak ngerti tentang bahwa dia Bapa yang penuh kasih. Amin. Dia Bapa bukan perhitungkan saya buat apa, saya benar, dia Bapa yang mengasihi saya tanpa syarat. Yang terjadi luar biasa. Apa yang terjadi ketika kami dapat sebanyak itu, kami sisihkan untuk kami di pastori. Selebihnya saya bagi ke sekitar gereja di sana.
Dan itu yang juga menjadi berkat bagi banyak orang sehingga gereja kami nggak diganggu. Haleluya. Puji Tuhan. Artinya kita menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Nah, bagaimana kalau saya nggak menghampiri tahta kasih karunia? Bagaimana kalau saya penuh dengan ketakutan? Tuhan barangkali tidak memberi saya beras karena dia sedang hukum saya. Mungkin kemarin saya doa kurang kencang. Mungkin saya puasa kurang banyak. Saya nggak bisa menghampiri karena saya takut dihukum. Barangkali kekurangan ini adalah sebagai hukuman Tuhan. Tuhan sedang mendidik saya, Tuhan sedang menghukum saya. Nah, Menguji iman saya. Nggak dapat gitu, Pastor. Iya. Tapi ketika saya renungkan ayat ini beberapa 1 bulan ini, kebetulan gembala kami Pak Agung Tekaryana sedang menyampaikan ayat ini sebagai rema tuntunan, ya kan? Saya renungkan, ya betul. Waktu itu saya tidak mengerti apa-apa, saya hanya menghampiri tahta kasih karunia. Saya hanya bersyukur anak-anak kebaikan Tuhan. Dan wow, luar biasa. Hari ini saya semakin mengerti. Dan saya percaya bagi setiap kita hampiri tahta Allah. Wow. Saya mengalami kecanduan doa, Pastor. Saya setiap pagi bangun, bukan karena dipaksa, bukan karena tuntutan saya pendeta, bukan. Karena saya kecanduan untuk menghampiri tahta. Saya kecanduan untuk nyembah dia. Kadang-kadang saya nyembah cuma 1 lagu itu bisa dia tahan setengah jam, bahkan tanpa sadar kami selesai doa itu 1 jam. Enggak, bukan karena saya pendeta, Pastor, bukan karena saya punya kewajiban. Beda ya dengan cara dulu ya. Kalau dulu kita berdoa berjam-jam supaya mendapat perkenanan dalam pengertian kita. Tapi ini sesuatu yang mengalir gitu. Mengalir. Bukan karena mau mencari sesuatu, tapi karena sudah menerima. Ya. Ada kecanduan untuk menghampiri tahta. Bahasa yang ekstrim, kecanduan. Orang bisa kecanduan macam-macam, kecanduan game, kecanduan. Saya kecanduan penyembahan. Setiap jam 4:30 atau jam 5 kurang seperempat pasti saya terbangun dan ada hati yang rindu untuk masuk ruang doa. Saya nggak pikir apapun gitu ya, bukan karena tuntutan, tapi karena saya menemukan sukacita. Karena saya tidak lagi dihakimi, saya nggak lagi dituntut, saya nggak lagi di absen. Kamu berdoa sekian jam atau nada. Itu mengalir dan ya itu kesukaan yang saya. Luar biasa. Ini pengalaman tahta kasih karunia ini bukan sekedar sebuah judul atau doktrin, bukan, tapi ini adalah pengalaman orang percaya. Ya kan? Kita berada dalam tahta kasih karunia. Tadi kita ya dengan sedikit bahasa yang mungkin seperti bercanda tetapi memiliki nilai yang dalam, bahwa kata kecanduan itu mungkin konotasinya negatif ya, tetapi sesungguhnya adalah bagaimana ada sesuatu yang meluap. Kan Yesus bilang sama wanita Samaria, kalau kamu minum air ini kamu nggak akan haus lagi. Dalam hatimu akan memancar. Dari dalam dirimu akan memancar air kehidupan sampai pada kekekalan. Artinya sesuatu yang nggak bisa diberhentikan. Nah ya, itu tahta kasih karunia itu luar biasa. Mempengaruhi kehidupan kita setiap hari. Gitu, Pastor. Betul. Bahkan ketika kita merasa kita gagal, saya mengalami banyak tantangan, banyak tuduhan. Ya, pasti semua orang. Ya, sebagai gembala, kamu belum ini, kamu belum itu, kamu belum berhasil begini, kamu belum berhasil begitu. Waduh, bandingkan dengan orang lain barangkali. Tapi ketika saya mengerti ada dorongan untuk ya melihat bahwa Tuhan itu bukan menilai. Bahwa apa yang kita kerjakan kita terima upah. Ibrani 11 ayat 6 ya kan, Tuhan akan memberi upah kepada yang bersungguh hati. Itu sesuatu hal yang alami. Bahwa Tuhan memberi upah, ya saya rasa itu wajar aja. Ya itu Tuhan adil kan, bahwa makanya orang yang juga nggak percaya Tuhan dalam arti keadilan Tuhan secara universal, orang yang bekerja rajin ya dia mendapat hasil. Betul. Demikian juga kita. Tapi kita punya nilai plus. Plus ini kita yang punya betul favor, sekali. Kita punya favor. Punya grace. Ya, bahkan kita sebagai anak kan memiliki warisan. Yang nggak akan hilang. Nah, Pastor, saya ingin saksikan. Boleh. Kembali waktu saya ingat tahun 2006, lalu kemudian saya juga mengembalakan di beberapa tempat. Doa pagi itu menjadi sangat beban sebenarnya. Beban. Kadang-kadang kalau bangun pagi, suka malas, tuntutan gitu kan. Kalau nggak berdoa jadi tertuduh malah. Bahkan seringkali saya hanya berpikir gini, bahwa segala sesuatu yang
yang dilahirkan dari sebuah tuntutan seringkali Hasilnya ya kita kerjakan, tapi kita nggak menikmati. Apapun yang kita kerjakan, kita patut menikmati. Karena kalau apapun yang kita kerjakan kita tidak bisa menikmati, maka itu tidak akan memberikan kepada kita satu passion, satu gairah. Kayak kita, wah gimana ya gitu, Pastor. Nah, ketika saya mengerti anugerah Tuhan ini, maka itu membuat tadi yang tadi Pastor sampaikan dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-8 ya, bahwa dari dalam hati, kalau pasal yang keempat akan mengalirkan dari dalam hati. Kalau dia sudah keluar dan kita ikuti itu menjadi kesukaan yang besar. Amin. Tapi kalau kita tahan, kita rugi sendiri. Gitu kan? Oleh karena itu, mengiring Tuhan dalam kasih karunia itu adalah berjalan di dalam aliran Tuhan yang luar biasa gitu loh. Banyak orang berpikir kalau udah grace dia nggak merasakan lagi sensasi Roh Kudus. Justru saya dalam grace mengalami sensasi Roh Kudus yang luar biasa. Tetapi bukan sensasi yang membuat kita terhakimi. Wah, kalau nggak ada getar-getar kayaknya bukan Tuhan gitu kan. Itu udah bukan situ lagi levelnya kan, Pastor. Ini kepada bicara kesadaran roh. Amin. Ini satu kesadaran roh untuk menikmati Tuhan gitu, Pastor. Itu aja. Menikmati Tuhan. Ini penting, Saudara. Kita mendengar kalimat menikmati Tuhan. Emang Tuhan seperti apa untuk dinikmati? Saudara, sesungguhnya memang Tuhan mau kita menikmati Dia dalam arti kita mempercayai Dia. Amin. Dalam segala keadaan, disitulah kita bisa menikmati Amin. kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa. Amin. Sebelum Pastor Riko meneruskan lagi, saya ingin berbagi sedikit juga kesaksian takhta kasih karunia ini. Sebenarnya ayat ini juga yang selain Mazmur 23, ayat ini juga yang menginspirasi saya di saat-saat saya sedang berjuang melawan COVID pada tahun yang lalu. Di bulan Juli itu, dimana ya kita bisa lihat perbedaan antara varian Omicron dan Delta itu jauh berbeda. Delta itu benar-benar memang horor banget, horor. Ya, pada saat itu di bulan Juli itu Indonesia mencapai puncak tertinggi, mungkin melebihi negara-negara yang lain gitu ya. Nah, saya 2 minggu tidak bisa tidur. Setiap malam saya nggak bisa tidur. Tetapi yang saya percaya, saya selalu katakan, Tuhan, aku tetap berada di takhta kasih karunia-Mu. Amin. Aku layak mendapatkan rahmat. Amin. Aku layak mendapatkan anugerah. Amin. Karena aku sudah ditebus. Amin. Dan itu yang saya katakan, Pastor. Saya katakan, Tuhan, Engkau sudah mengasihi aku sehingga aku tidak perlu takut dan malu. Aku layak menerima, aku berani datang ke takhta kasih karunia. Amin. Karena tanpa kasih karunia, Saudara, nothing. Amin. Dan itu yang saya alami dan saya bersyukur kalau hari ini saya ada pribadi ya. Kalau istri saya pernah saksikan juga di Facebook, wah, saya sendiri nggak tahu perasaannya dia seperti apa, tetapi apa yang kami boleh lihat itu diteguhkan malam hari ini bahwa kita diundang untuk datang dalam takhta kasih Amin. Bapa. Haleluya, luar biasa. Ya, puji Tuhan. Amin ya. Ya, barangkali itu saja yang saya ingin sampaikan. Ya, saya bersyukur oleh kemurahan Tuhan saya ada di BFA, Bethania Fresh Anointing Cirebon. Dan saya bersyukur Tuhan mempertemukan kita. Karah namanya, Pastor. Iya, Karah itu waktu dan tempat yang tepat di mana ada hineh, ada mikreh, ada kebetulan-kebetulan ilahi. Haleluya. Ini penting buat kita karena kadang-kadang kita pikir semua itu kebetulan, tapi dalam segala kebetulan Tuhan punya campur tangan. Amin. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya, Pastor. Oke, puji Tuhan, Pastor Riko, terima kasih sudah berbagi dengan kita malam hari ini. Kita menyapa dulu, di sini ada kawan kita Pastor Januar Haryadi dari Surabaya. Wow, luar biasa memberikan juga komentar ya. Ketika kita menghampiri takhta kasih karunia, kita mendapat kemurahan dan pertolongan pada waktu kita membutuhkannya. Amin, Pastor. Pastor Haryadi juga menambahkan, amin, justru di saat kita gagal, Tuhan ingin kita menghampiri dengan berani. Nah ini, saat kita gagal, saat kita tidak berdaya, justru jangan melihat Tuhan itu sebagai hakim yang sedang menghukum saudara. Atau waktu saudara sakit dan saudara berkata, aduh mungkin karena saya nggak ke gereja kemarin, makanya saya sakit demam hari ini. Tuhan sedang menghukum saya. Tidak, saudara. Di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Amin. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, segala sesuatu yang mungkin yang buruk terjadi dalam hidup kita,
saya yakin Tuhan tidak ada di balik hal-hal yang buruk. Amin. Tuhan selalu ada di balik hal-hal yang baik, Amin. baik yang belum kelihatan maupun yang sudah kelihatan yang Amin. baik. Amin. Itu datangnya dari Tuhan. Amin. Amin, Pastor Yanuar ya. Dan di sini katakan justru saat kita gagal, kita menghampiri dengan berani, bukan dengan rasa takut. Nah ini Amin. yang perlu kita waspadai. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Yes. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Amin. Sejak saya juga ditemukan oleh kasih karunia, rasa takut itu luar biasa. Bukan berarti saya sudah nggak ada rasa takut sama sekali, tetapi rasa takut yang mengintimidasi, rasa takut yang membuat saya tidak berdaya dan berpikir yang negatif itu tidak ada lagi. Rasa takut itu menjadi sesuatu yang normal. Dalam arti normal itu misalnya ya, kalau saya lagi misalnya berjalan di tengah jalan, tiba-tiba ada mobil besar terus hampir menabrak saya, itu pasti saya ada rasa takut. Itu satu naluriah. Tapi bukan takut yang seperti itu yang kita sudah tidak alami. Kita masih mungkin mengalami, tetapi takut yang dari iblis adalah mengintimidasi kita. Di dalam Wahyu 12 dikatakan iblis itu pekerjaannya mendakwa anak-anak Tuhan siang dan malam. Siang dan malam. Supaya apa? Supaya kita nggak melihat kasih dan kebaikan Tuhan. Inilah yang saya percaya malam hari ini teman-teman semua sudah diberkati ya. Ada juga Pastor Hatta ya. Shalom Pastor Hatta dari Medan. Ya, ada Pak Joffrey Joni Rumagit. Shalom, selamat malam Brur. Selamat Bakudapa. Pak Romi Kapele. Shalom Pak Romi, apa kabar Pak? Pak Temi Kristianto di Karawang, shalom, selamat malam. Aduh ini banyak sekali nih. Ya mungkin kalau kami tidak sempat menyebutkan satu persatu, dan biarlah Roh Kudus yang terus berkarya, memberkati, menaruh firman yang hidup itu. Amin. Sebelum kita berdoa, mungkin ada closing statement dari Pastor Rico untuk kita semua malam hari ini. Ya, saya hanya ingin menyampaikan bahwa sekalipun banyak yang saya tadi disebutkan pastor nih gembala ya, banyak hamba-hamba Tuhan. Mari kita terus menerus menghampiri tahta kasih karunia. Secara khusus untuk rekan-rekan gembala, bahwa pertolongan kita dalam pengembalaan secara khusus itu semata-mata datang dari Tuhan. Dan waktu kita menghampiri tahta kasih karunia, ini bukan masalah tempat, ini bukan masalah ruangan, ini masalah sikap hati. Amen. Waktu kita terus menghampiri tahta kasih karunia, firman Tuhan berkata, kita menemukan kasih karunia dan rahmat serta kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan. Saya percaya kita semua butuh pertolongan. Hidup ini selalu kita butuh Tuhan untuk menolong kita. Sebab itu jangan berhenti-henti, jangan sungkan dan jangan enggan untuk terus-menerus menghampiri tahta kasih karunia. Oh, amin. Jangan sungkan, jangan berhenti, karena tahta kasih karunia Tuhan terbuka lebar untuk setiap yang mau percaya kepada. Amin. Amin. Bukan masalah waktu, bukan masalah ruangan gitu ya, tapi masalah sikap hati kita. Karena ini penting. Betul. Kan Yesus berkata, lihat aku berdiri di depan pintu hatimu, aku mengetuk. Tuhan nggak pernah maksa loh saudara. Betul. Tuhan dengan lembut, Roh Kudusnya dengan lembut datang dan bukan mau menegur atau mau menghakimi kita, tapi Dia mau memberikan kasih-Nya kepada kita. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan juga dalam kesempatan ini mungkin walaupun mungkin dilihatnya ini tidak secara langsung lagi, mungkin beberapa hari kemudian, beberapa waktu kemudian ada saudara-saudara kita Pak yang mungkin belum percaya Yesus, yang menyaksikan program ini, yang mengikuti dan mendengarkan Voice of Grace ini, suara kasih karunia ini. Kita berdoa Roh Kudus bekerja. Karena Tuhan mengasihi Anda. Tuhan sudah mati untuk setiap kita. Dan bagi kita yang percaya adalah orang-orang yang sangat beruntung. Haleluya. Kita nggak bisa menyelesaikan, membereskan kehidupan kita ini yang penuh dengan dosa. Tapi oleh karena kasih-Nya yang luar biasa, Dia datang dan Dia membawa hidupnya supaya kita boleh menerima, Dia percaya. Dan Alkitab berkata, Injil berkata, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.
Paulus berkata, percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut Ya. bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Dia diselamatkan. Amin. Amin. Saudara yang belum pernah mungkin menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi, sebagai Tuhan secara pribadi, malam hari ini kita sudah dengarkan firman Tuhan dari Pastor Rico, bahwa Tuhan membuka pintu untuk kita. Yes. Kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Yes, amin. Saya teringat ketika seorang paling jahat yang ada di sebelah kanan Yesus, ketika dia melihat Yesus, bisa saja mungkin dia akan lebih tertuduh lagi, karena orang yang disalibkan adalah orang yang tidak bisa diampuni, unforgiven. Tidak bisa diampuni, dosanya, kejahatannya nggak bisa diampuni. Makanya dia ditelanjangi, dicambuk demikian rupa, dan disalibkan dan mati pelan-pelan di atas kayu salib. Nah, Yesus lakukan itu untuk kita. Nah, saya mau kembali ke penjahat yang di sebelah kanan itu. Bisa saja dia melihat Yesus dan dia sama seperti yang di sebelah kiri dan menghina, atau mungkin malah merasa bahwa dia tidak berhak untuk ngomong, tidak bisa ngomong apa-apa saking dia tertuduh. Tetapi ada satu sikap hati ketika dia melihat Yesus. Dia berkata, ingatlah aku kalau engkau ada di Firdaus. Amin. Dengan kata lain dia berkata, aku percaya Kau adalah Tuhan. Kalau tidak dia percaya Yesus adalah Tuhan, dia tidak akan berkata seperti itu. Jadi saudara, penting untuk kita mempercayai, membuka hati. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, kegagalan, dosa seberat apapun, sejahat apapun, Yesus sanggup untuk menyelamatkan kita. Amin. Haleluya. Silakan Pastor Rico berdoa untuk kita semua, dan juga berdoa untuk berdoa kepada mereka yang mungkin baru pertama kali mendengarkan kabar baik tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama, saudara. Tuhan, kami bersyukur untuk kabar baik yang kami dengar. Kami bersyukur karena Engkau tidak datang untuk menyampaikan kabar penghukuman. Amin. Engkau datang untuk menyampaikan kabar kasih setiamu yang besar. Haleluya. Kami berdoa untuk setiap pemirsa yang menyaksikan siaran ini, baik yang live maupun yang siaran tunda, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan yang sedang mereka hadapi. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau menjamah mereka, Engkau sentuh hati mereka, dan membuat mereka mengerti bahwa ada Yesus yang datang untuk menyelamatkan. Yang berdoa untuk setiap saudara yang hari ini sedang dalam pergumulan. Mungkin engkau sedang terbaring sakit, mungkin engkau sedang dalam pergumulan atau masalah, mungkin engkau sedang mengalami sebuah kondisi di persimpangan jalan. Ini adalah berita baik bagimu. Tuhan datang untuk menyelamatkanmu. Tuhan datang untuk menolong engkau. Sebab itu mari datang dan buka hatimu. Undang dia masuk dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia Allah yang mengasihi, dia Allah yang menerima, dia Allah yang bahkan mengampuni semua dosamu dengan mengorbankan dirinya menebus dosa dan pelanggaran semua manusia. Dimanapun engkau berada, buka hatimu dan sekarang terima anugerah keselamatan, terima kesembuhan dalam nama Yesus, terima pertolongan dalam nama Yesus. Berserulah kepada nama Yesus, panggillah nama Yesus, berdoalah kepada nama Yesus, maka keselamatan itu pasti sampai kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan, biarlah firman ini menjadi firman yang berbicara kepada kami semua. Setiap pemirsa dimanapun berada, Engkau menyingkapkan pewahyuan-pewahyuan yang baru. Engkau tidak berhenti sampai di sini, tapi Engkau terus berbicara di hati setiap pemirsa dimanapun siaran ini bisa dilihat, baik yang live streaming maupun siaran tunda. Yang berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, setiap firman yang kami dengar menjadi firman yang hidup, yang mengubahkan hidup setiap kami. Terima kasih untuk program ini. Kami mengucap syukur untuk Voice of Grace. Kami mengucap syukur untuk Pastor David dan keluarga. Berdoa biar Tuhan terus memberkati program ini, berdoa memberkati pelayanan Pastor David, keluarga, dan juga untuk setiap pemirsa yang sedang menyaksikan acara ini live. Tuhan berkati pelayanan, berkati keluarga, berkati usaha pekerjaan. Engkau campur tangan di dalam segala hal, dan Engkau membuat kami haus dan lapar untuk terus menerus memasuki tahta kasih karunia. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur dan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara. Luar biasa, terima kasih Pastor Rico. Puji Tuhan. Tuhan sungguh baik ya. Kita sudah menikmati kabar baik yang luar biasa yang disampaikan oleh beliau malam hari ini. Kita menyapa lagi teman-teman kita yang masih setia bersama-sama dengan kita. Ya, malam hari ini ada
uh, Ibu Elvi Goliat, wah dari ya kita belum tahu dari mana ini ya, tetapi yang pasti sudah bergabung. Selamat bergabung ya, semoga sudah mengikuti dari tadi. Ada Ibu atau ada Dian Pongsapan ya, Pongsapan, wah nama-nama luar biasa juga ini. Ada Rohina Bancin di Kuningan kalau nggak salah ya, saudari kita ya, Rohina dan teman-teman yang lain yang semuanya sudah setia mengikuti program kita malam hari ini. Dan tentunya saya berterima kasih sekali nih Pastor ya. Sama-sama Dan Pastor. Jangan bosen gitu ya. Puji Tuhan. Dengan teman-teman yang lain di sini juga ada kontributor atau narasumber yang juga bergabung melalui komentar-komentarnya, memberikan juga like dan jempol. Terima kasih. Nanti juga teman-teman ini akan kita berganti-gantian, Pastor. Ya. Tapi melihat kondisi yang berjalan terus, ada juga yang bertanya sama saya gitu ya. Ini cuma seminggu sekali ya, saya bilang. Ya, sementara baru seminggu sekali ya. Doakan saudara, kalau Tuhan buka jalan, kita selanjutnya akan membuka juga kesaksian, karena kesaksian itu juga penting untuk kita bisa ikuti ya. Jadi saya sedang mencoba menghubungi atau membuka juga membuka forum. Kalau ada jemaat atau ada teman-teman yang mau membagikan kesaksiannya, boleh mengirimkan pesan kepada kami ya, mengirimkan pesan, menghubungi nomor HP yang pernah juga kami bagikan di Voice of Grace, juga di akun Facebooknya ada, dan kita akan seleksi juga kesaksiannya seperti apa. Setelah itu kita bisa buka forum ya, kesaksian gitu ya, namanya Voice of Grace Testimony and Talk. Jadi kita juga akan mendengarkan kesaksian dari teman-teman ya. Nah, caranya bagaimana? Sebenarnya mudah ya, seperti 2 episode sebelumnya. Teman-teman nanti akan kami undang, jadi bisa masuk di forum ini dan bisa berbagi kesaksian. Nah, di akhir kesaksian tentu kita akan juga membagikan firman ya, berkaitan atau berhubungan dengan kesaksian yang sudah disampaikan. Yes. Namun perlu diingat bahwa kesaksian bukan menjadi salah satu pola, dijadikan pola gitu. Oh, kalau dia seperti ini, saya juga harus seperti itu. Enggak selalu begitu, saudara ya. Tuhan punya cara yang unik bagi kita semuanya. Tetapi kita selalu berpusat hanya kepada firman Kristus. Amin. Sehingga setiap kesaksian yang kita bagikan bukan semata-mata untuk kita mencari semacam satu pengakuan gitu ya buat diri kita sendiri, tapi biarlah itu untuk memuliakan nama Tuhan dan semakin meyakinkan kita bahwa betul kita sungguh-sungguh diberkati oleh kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Dan kita juga akan selalu bertemu setiap hari Rabu ya, jam 7 sampai jam 8:30 sebenarnya. Kita memberikan waktu 1,5 jam. Namun kadang ya kita tidak harus paksakan sampai 1,5 jam. Nah, mungkin berikut kalau ada yang bersifat mungkin pengajaran dari teman-teman yang lain, mau berbagi, para kontributor yang lain, kita bisa buka juga ruang tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Nanti kita akan pandu sehingga pertanyaan-pertanyaan ini bisa disampaikan atau bisa menjadi berkat buat kita semua. Iya, wow, luar biasa ya. Puji Tuhan. Dan kita doakan biarlah Voice of Grace ini boleh menjadi berkat. Amin ya, puji Tuhan. Oke, teman-teman semua, sungguh luar biasa malam hari ini kita sudah diberkati dengan tema atau judul Tahta Kasih Karunia. Sekali lagi, Anda dan saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kebaikan Tuhan dalam tahta kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kalau kita menghampiri Tuhan, kita selalu datang, sebenarnya Tuhan itu sudah ada di sini. Sikap hati kita lah yang memberikan kita mendorong kita untuk merespon, mendorong kita untuk menyembah Dia, untuk selalu bersyukur kepada Dia karena Dia sudah memberi yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Saya kira sampai di sini, Pastor Riko. Terima kasih banyak dan memberkati Pastor.
David, Kami juga Hangkong. berharap teman-teman dari BFA ya, wah saya luar biasa diberkati juga dengan firman Tuhan yang dibagikan oleh Gembala Senior dari Pastor Riko, Pastor Agung Takariana, banyak berbicara juga tentang kasih karunia. Iya. Saya sudah bilang sama Pastor Riko, kapan-kapan kiranya Iya. beliau bisa juga. Waktunya yang enggak ada. Iya. Karena beliau sibuk keliling satelit Nggak ada cabangnya. yang mustahil. Iya, Ya. amin. Untuk teman-teman yang lain dari ada juga teman kita di Jogja, Pastor Gary. Pake gitu ya, akan juga bergabung di dalam Voice of Grace ini pada bulan yang akan datang ya. Ada jadwalnya kita sudah buat. Baiklah teman-teman semua, terima kasih ya luar biasa yang sudah memberikan komentar. Saya bacakan beberapa komentar lagi di sini. Ada Pak Indra dari Hong Kong. Amin. Kalau tidak salah dibilang bahwa Yesus mengetuk hati kita dan ketika kita menerima Dia masuk maka Dia akan duduk makan bersama-sama, bukan menghakimi kan? Yeah. Ya bukan Pak, pastinya bukan gitu Yes. ya. Dan mungkin ya saya perlu tambahkan sedikit statement-statement yang kita sampaikan tadi. Apakah dengan demikian Tuhan tidak menghukum terus kita bebas berbuat dosa? Tidak. Kalau kita berbuat dosa ada hukumannya? Ada, tapi bukan dari Tuhan lagi. Karena Tuhan tidak menghukum lagi kita orang percaya yang melakukan kesalahan, kegagalan. Tapi hukuman itu terjadi secara horizontal. Ya. Ya Pastor ya. Ya. Ya masakan misalnya saya ya makan serakus-rakusnya Gelojo. gitu ya. Manado. Orang Manado bilang gelojo. gelojo. Orang Manado bilang Gelojo gitu ya. Gelojo. Makan enggak tahu diri makan terus setelah sakit terus bilang wah ini Tuhan yang hukum. Enggak, Tuhan enggak menghukum kita. Kita yang menghukum diri kita sendiri. Udah gelojo terus kena penyakit babi. Bisa selesai makan tidur. Oh, tambah banyak tuh penyakit. Tambah banyak penyakitnya. Jadi kita kadang-kadang latah di situ ya. Iya. Kita nggak bisa membedakan. Iya, Jadi iya. segala sesuatu yang kita lakukan, kita pertanggungjawabkan juga di dunia ini. Katakanlah misalnya saya melakukan sesuatu hal yang tercela, mencuri. Ya pasti kalau saya ketahuan ditangkap polisi. Apakah Iya. Tuhan yang menghukum saya dengan ditangkap polisi? Sudah enggak, Tuhan tidak menghukum lagi. Iya. Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa saya, tetapi semua perbuatan saya harus dipertanggungjawabkan secara horizontal. Dan sekali lagi bahwa kalau kita hidup dalam kasih karunia ini, sesungguhnya Tuhan yang membawa kita untuk terpaut hanya kepada Dia. Amin. Enggak mau lagi melakukan hal-hal Ya, yang tadinya amin. tercela Yes. dan sebagainya. Walaupun Yes. sebagai manusia biasa kita masih bisa salah, Yes. kita masih bisa mungkin Yeah. kejeduk, bisa ngalamin sesuatu, tetapi dari semuanya itu bahwa ada kasih karunia Tuhan yang selalu kita dapatkan karena kita menerima rahmat, menerima pertolongan pada waktunya. Amin. Haleluya, luar Haleluya. biasa, puji Tuhan. Tuhan. Terima kasih teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati yang sudah mengikuti. Ada Anet SHB dan banyak sekali Ibu Herlina, Rorong, Ibu Gembala, ada juga Ibu Vivi, Ibu Gembala yang juga sudah bergabung semuanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Terima sudah kasih. berpartisipasi, sudah merespon, Ya. sudah memberi komentar, sudah memberikan like, Yes. memberikan love-nya juga. Yes. Tapi kami ingatkan di sini kami tidak sedang mencari subscriber gitu ya. Karena memang tidak ada kolom subscriber. Tetapi biarlah kita sharekan ini, bagikan ini di wall Anda Amin. supaya banyak orang lain lagi mendengar. Saudara. Amin. Amin. Jadi kan ada di Facebook saudara saat ini. Saudara bisa di situ ada bagikan atau share. Share itu kepada teman Anda, Ya. bagikan itu pada teman Anda, Amin. sehingga teman Anda walaupun malam hari ini dia tidak sempat menyaksikan, dia bisa menyaksikan siaran tunda kapanpun dan dimanapun. Amin. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan. Tuhan Yesus baik. Terima kasih teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, kami pamitan dulu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semuanya yang Terima kasih sudah semuanya. merespon ya. Sekali lagi Ya. terima kasih. Terima kasih. Amin, puji Tuhan.